Selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Kita bersuka cita kalau pagi hari ini, di awal minggu hari Senin ini, kita boleh mengawali segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ajak kita untuk bersama-sama melihat dan membacanya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan judul perikop Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Ini adalah sebuah narasi yang kita kalau lihat sebelumnya, Yesus pernah datang ke rumah Lazarus ketika dia sudah mati. Maria, saudara dari Lazarus, memohon kepada Yesus supaya saudaranya ini bisa dibangkitkan. Seakan-akan Yesus menunda waktu dan dia tidak terburu-buru, maka pupuslah harapan itu. Karena sesungguhnya Lazarus pun akhirnya mati. Waktu Yesus datang dengan tenang, dia berkata, "Lazarus, bangkitlah." Maka Lazarus bangkit. Nah, kalau kita melihat setelah kejadian itu, bahkan ini juga sekaligus menjadi sebuah pertemuan terakhir, karena setelah itu Yesus akan diserahkan. Ada satu hal yang begitu sangat menarik sekali untuk kita perhatikan. Ketika Yesus datang ke rumah Lazarus, Maria mengambil setengah kati minyak
wastu murni yang mahal harganya. Perhatikan sekali lagi, mahal harganya. Kalau kita konversikan dengan rupiah sekarang, mungkin minyak itu harganya 30 juta. Makanya Lazarus bilang begini, aduh itu minyak mahal sekali. Mengapa kamu hambur-hamburkan dengan cara begitu? Adalah lebih baik minyak itu dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Sepertinya Lazarus ini Yudas seorang yang sangat peduli dengan orang-orang yang susah, penderitaan orang-orang miskin. Tetapi di ayat selanjutnya justru dikatakan bukan karena Yudas itu mengasihi mereka, tapi memang dia adalah seorang pencuri karena berulang atau sering dia mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, yang menarik di sini adalah tentu minyak itu haruslah dituangkan ke kepala, bukan ke kaki. Namun tindakan ini dilakukan oleh Maria sebagai bentuk kerendahan hatinya. Dia begitu mengasihi Yesus. Sekali lagi, dia begitu mengasihi Yesus. Dan setelah dia menuangkan ke kaki Yesus minyak yang mahal itu, dia menyeka minyak itu dengan rambutnya. Rambut pun adalah mahkota bagi wanita. Artinya, apa yang dilakukan Maria hari itu adalah tindakan, bentuk kasih kepada Yesus secara totalitas keseluruhan hidup. Bahkan segala sesuatu yang dia punya, dia lakukan untuk menunjukkan kasih kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kadang saya berpikir betapa tidak mudahnya untuk bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Perjuangan kita untuk bisa mengasihi Tuhan kadangkala berhenti di tengah jalan, atau mungkin tidak terlalu lama karena langkah kita sudah dibengkokkan ke arah yang lain. Dunia dengan segala kegemerlapan dan pesonanya mampu membuat kita melupakan, bahkan mencampakkan Yesus dalam hidup kita. Maka perjuangan untuk mengasihi Yesus sekali lagi itu perjuangan setengah mati. Kadang saya berpikir, mengapa Yesus berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih? Kita begitu bersemangat untuk mau mengasihi Tuhan, tetapi semangat kita pun pudar karena ternyata kita lebih memilih kesenangan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Karena kalau dalam ayat ini dikatakan, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat penguburanku telah dekat.
Kalau kita coba tarik, mungkin ayat ini juga mau berkata, berjuanglah, sebab tidak melulu atau tidak selalu aku ada bersama denganmu. Bahkan ada saatnya kita pasti akan mengakhiri hidup ini. Setiap malam kadangkala saya diingatkan, jangan-jangan ini malam terakhir. Karena begitu menggetarkan sekali ketika mendengar ada teman-teman yang siang masih beraktivitas, semuanya terlihat baik dan sehat. Tetapi ketika dia tertidur, maka itulah hari terakhir dalam hidup. Who knows? Siapa yang tahu kapan hari terakhir itu tiba? Sehat, tidak ada masalah apa-apa. Tetapi justru itu hari terakhir kita. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan, ini perjuangan kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Teringat dulu ketika saya cinta mula-mula dengan Tuhan. Rasanya tidak ada sesuatu apapun yang begitu membuat jiwa ini begitu bergelora kecuali Tuhan. Bagaimana bisa melayani Tuhan dan bersaksi tentang Tuhan? Itulah aktivitas hari-hariku. Tapi seiring dengan jalannya waktu, semua hilang, digantikan dengan kesenangan-kesenangan dunia dan segala pencapaian dunia yang kita anggap itu lebih hebat. Saya mau katakan bukan itu tidak boleh, baik sebisa-bisanya kita harus lakukan. Tetapi haruslah yang utama pencapaian kita menjadi sahabatnya Tuhan. Sekali lagi, menjadi sahabatnya Tuhan. Sebab jika tidak, bukan tidak mungkin hati yang mengasihi Tuhan seperti Maria, maka berubah menjadi seperti Yudas Iskariot yang tidak peduli sama sekali tentang Tuhan, bahkan menyerahkan dia. Saudara, mungkin kita tidak melakukan hal yang sama dengan Yudas, tapi pada prakteknya kita pun melakukan hal yang melukai hati Tuhan. Mari hari ini kita berjuang. Kita berjuang. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya, keluargaku, berjuanglah untuk semakin menjadi orang yang baik. Begitu banyak orang-orang tua yang menunjukkan prestasi anak-anaknya. Wah, ranking 1, ranking 3. Berapa banyak orang tua yang menunjukkan keseriusannya untuk terus membawa dan mendidik anak-anak mereka mencintai Tuhan. Makanya pesan saya selalu kepada mereka, jadi orang baik saja ya nak. Jadi orang baik saja ya mak. Itu cukup buat saya. Ketika saya mendapat laporan salah satu putri saya ranking 7, saya bilang tidak masalah. Yang penting orang baik saja ya nak. Ketika putri saya yang paling bungsu dari 45 siswa di kelas, dia dapat ranking yang mungkin ke-37, saya bilang hebat, yang penting
jadi orang baik ya nak. Mengapa saya selalu katakan begitu? Tanyakanlah kepada mereka. Kalau saya mengantar mereka ke sekolah, di depan pintu gerbang sekolah, pesan saya sebelum mereka masuk ke sekolah, saya hanya katakan, jadi orang baik ya Mang, jadi orang baik ya nak. Itu cukup. Saudara, perjuangan kita adalah perjuangan menjadi sahabat Tuhan. Itu yang paling penting. Sebab saya percaya kalau kita menjadi sahabat Tuhan, Tuhan pasti akan mengatur setiap langkah, menata hidup kita dengan baik. Untuk jadi pintar, untuk jadi orang yang hebat berprestasi, butuh kerja keras, yes. Tapi itu tidak sesulit untuk menjadi sahabat Tuhan. Sebab orang yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang tidak lagi memikirkan tentang hal-hal yang menyenangkan dirinya, tapi bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Lihat Maria, dia mempersembahkan minyak narwastu yang mahal, menuangkan di kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya sebagai bentuk kasihnya kepada Tuhan. Hari ini kesempatan kita kembali untuk berjuang menjadi kekasih Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus